Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azul Giovanni Firdaus dengan NIM 205111427. Saya dari Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia, dan kali ini akan menjelaskan sedikit materi tentang mata kuliah rekayasa lalu lintas kelas D. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Muhammad Abdul Hadi. Ya, akan saya lanjutkan. Nah, pada kali ini saya akan mengambil topik tentang hubungan antara kecepatan dan kondisi geometrik jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada tikungan. Penelitian ini telah dilakukan oleh Bapak Joko Purwanto dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Nah, ini gambar dari tikungan yang berada di pegunungan. Jadi latar belakang saya memilih penelitian ini adalah dalam perancangan geometrik jalan, tikungan tajam memang diizinkan dalam standar geometrik, tetapi hanya untuk jalan fungsi tertentu dengan kecepatan relatif rendah. Umumnya, tikungan tajam tergolong pada jenis tikungan spiral-spiral atau biasa kita sebut dengan SS. Nah, di lapangan, tingkat kecelakaan lalu lintas itu pada tikungan tajam cukuplah tinggi. Salah satu hal yang diduga menyebabkan hal ini adalah ketidaksesuaian desain tikungan dengan standar perencanaan yang berlaku. Nah, hal ini itu diperburuk dengan perilaku berkendara dengan kecepatan yang tinggi. Nah, segala sesuatu yang terkait dengan desain geometrik tikungan spiral telah ditetapkan oleh instansi terkait dalam hal perencanaan geometrik jalan, baik untuk jalan antar kota maupun jalan perkotaan. Nilai-nilai komponen tikungan yang penting seperti besarnya jari-jari minimum atau R-min, panjang lengkung peralihan atau LS, super elevasi atau E, dan lain sebagainya dapat diperoleh dari hasil pengolahan data maupun pembacaan tabel. Nah, penggunaan komponen-komponen ini didasarkan pada suatu kecepatan tertentu yang menjadi acuan dalam perencanaan geometrik tikungan yang aman dan tentunya juga nyaman, yang biasa kita sebut dengan kecepatan rencana. Dengan kata lain, apabila seorang pengemudi berjalan sesuai dengan kecepatan rencana, maka pengemudi tersebut akan dapat melintas pada tikungan dengan aman dan juga nyaman tentunya. Akan tetapi, apabila kecepatan yang digunakan tidak sesuai, terutama bila terlalu tinggi di atas kecepatan rencana yang digunakan, maka pengemudi tersebut tidak akan merasa nyaman saat melintasi tikungan. Bahkan bisa terjadi kecelakaan lalu lintas di situ. Nah, faktanya di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan seseorang berkendara di atas kecepatan rencana, walaupun di suatu lokasi telah diberikan rambu batasan kecepatan. Seringkali pengemudi mengabaikan hal tersebut, akibatnya banyak terjadi kecelakaan lalu lintas, terutama pada tikungan tajam dengan tipe spiral-spiral atau SS. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait perilaku pengemudi di tikungan, terutama tikungan yang tajam. Dan rawan kecelakaan juga terjadi di situ. Kondisi geometrik tikungan itu sendiri berupa kesesuaian dengan standar yang berlaku serta hubungan di antara keduanya. Hipotesis awal yang dimunculkan adalah adanya hubungan antara perilaku pengemudi dalam hal ini cenderung berkendara dengan kecepatan yang tinggi gitu, dengan kecelakaan yang terjadi di tikungan tajam. Dan hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kecepatan kendaraan dengan kecepatan rencana yang digunakan untuk mendesain tikungan tersebut.
Jadi pada intinya tingginya kecelakaan lalu lintas pada tikungan itu akan diperburuk oleh perilaku pengendara dengan kecepatan tinggi yang melebihi kecepatan bencana tikungan tersebut. Nah, kali ini ada beberapa lokasi kajian yang memiliki tikungan tajam. Di sini ada 8 lokasi kajian, yaitu ada tikungan Margoyoso di Kabupaten Jepara, kedua ada tikungan Walter Manginsidi di Kota Semarang, ketiga ada tikungan Wali Songo di Kota Semarang, keempat tikungan Esparman di Kota Semarang, yang kelima tikungan Kompol R Sukanto di Kota Semarang juga. Nah, yang keenam ini ada tikungan Jatisari di Kabupaten Batang, ada tikungan Jerakah Payung di Kabupaten Batang juga, dan yang terakhir yaitu tikungan Kandeman di Kabupaten Batang juga tentunya. Nah, ini tikungan yang akan dikaji. Saya tampilkan secara lebih mendetail. Di peta letaknya itu di sini, di daerah Pekalongan, Batang ini. Terus ini tikungan yang pertama ini yaitu tikungan Jatisari, yang kedua ini adalah tikungan Jerakah Payung, dan yang ketiga ini adalah tikungan Kandeman. Nah, ini terjadi kecelakaan tikungan. Jadi faktor penyebab kecelakaan pada tikungan tajam ini berdasarkan data kronologis kecelakaan yang terjadi. Penyebab kecelakaan pada tikungan yang dikaji itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ini adalah lingkungan, kedua ada jalannya itu sendiri, ketiga ada kendaraannya, yang terakhir adalah manusia. Dari faktor penyebab kecelakaan yang dominan itu adalah manusia dan jalan. Nah, ini bisa kita lihat dari grafik di samping ini. Faktor manusia itu berkisar antara 58 sampai 80%. Ini 80%. Terutama berupa berjalan dengan kecepatan yang tinggi. Sementara faktor jalan itu ini mulai dari 18% sampai 33%, terutama berupa radius tikungan yang kecil. Nah, ini ada gambar orang yang sedang berkendara pada tikungan. Ini adalah perilaku pengemudi pada tikungan. Nah, dalam penelitian ini perilaku pengemudi pada tikungan itu difokuskan pada cara mereka berkendara saat memasuki, saat berada pada tikungan itu, dan juga saat keluarnya. Nah, hal ini dapat diidentifikasi dari nilai kecepatan yang digunakan. Data kecepatan kendaraan di tikungan tajam diperoleh dari survei kecepatan kendaraan langsung di lokasinya itu sendiri. Jadi kecepatan yang tinggi pada tikungan tajam itu akan dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas pada tikungan. Nah, ini terjadi perubahan kecepatan pada tikungan yang ditinjau. Yang pertama ada tikungan Jatisari. Dapat kita lihat dari arah timur ke barat yang seperti ini, tandanya segitiga ini. Ini mulai masuk tikungan, kecepatannya sekitar 57, lumayan. Terus semakin ke ujung tikungan semakin berkurang dan mulai bertambah lagi setelah tikungan itu. Nah, begitupun juga pada tikungan Jerakah Payung dan juga pada tikungan Kandeman. Nah, pada tikungan Kandeman terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara arah timur ke barat dan juga barat ke timur. Hal ini dijelaskan dengan elevasi bagian timur yang lebih tinggi daripada bagian barat. Arah timur ke barat merupakan turunan sehingga kecepatannya lebih tinggi daripada arah sebaliknya yang merupakan tanjakan.
Nilai kecepatan yang ditampilkan ini merupakan nilai kecepatan rata-rata atau SMS pada setiap segmen yang ditinjau. Kecepatan kendaraan di lapangan umumnya berkisar antara 90% dari kecepatan rencana. Nilai kecepatan rata-rata atau SMS di lapangan pada bagian lurus di ketiga tikungan berkisar antara 50 sampai 60 km per jam. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan kecepatan rencana pada ketiga lokasi ditinjau berkisar antara 55 sampai 66 km per jam. Sayangnya hal ini tidak dapat divalidasi karena digunakan dalam perencanaan tikungan yang ditinjau dari instansi yang berwenang. Bila dibandingkan dengan standar yang berlaku, nilai perkiraan kecepatan rencana tersebut sebenarnya berada di luar standar. Gitu. Dalam tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota, dalam nomor 38 TBM 1997, kecepatan rencana untuk jalan arteri luar kota di medan datar berkisar antara 70 sampai 120 km per jam. Atau pada daerah dengan kondisi yang sulit, nilai ini dapat diturunkan, tetapi selisihnya tidak lebih dari 20 km per jam. Dengan demikian, jika kawasan yang ditinjau dianggap sebagai kawasan yang sulit, atau rentang kecepatan rencananya adalah 50 sampai 100 km per jam. Hal ini berarti bahwa nilai kecepatan rencana sudah berada dalam rentang izin, dengan asumsi bahwa tikungan yang dikaji berada pada kawasan yang tergolong berkondisi sulit. Namun pengambilan nilai kecepatan rencana terendah yaitu 70 km per jam, dengan selisih atau variasi tertinggi 20 km per jam. Tentunya membawa konsekuensi pada jalan yang didesain. Idealnya ketika membuat desain geometrik jalan, tidak digunakan nilai terendah ataupun tertinggi untuk mengantisipasi. Untuk mengantisipasi jika diperlukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan, nilai yang diambil masih dapat dinaikkan atau diturunkan, sehingga hasil desain geometrik jalan masih memenuhi persyaratan. Dengan pertimbangan tersebut, dalam analisis selanjutnya, nilai kecepatan rencana yang digunakan pada ketiga tikungan adalah 60 km per jam. Dari tiap jenis kendaraan yang melintas, ya ini biar lebih jelasnya. Nah, ini makanya dilakukanlah kaji ulang desain geometrik tikungan. Jadi kaji ulang desain geometrik tikungan itu dilakukan untuk membandingkan kondisi di lapangan dengan kondisi standar yang dilakukan oleh Bina Marga. Karena ketiga tikungan yang dikaji merupakan bagian dari jalan arteri primer luar kota, maka peraturan yang digunakan sebagai acuan adalah tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota nomor 38/TBM/1997. Perbandingan antara hasil pengamatan dan pengukuran dengan standar teknis yang berlaku diperlihatkan dalam tabel 1. Nah, ini tabel 1 seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan tadi. Nah, kesulitan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah tidak tersedianya data geometrik tikungan dari instansi yang berwenang. Oleh karena itu, nilai radius tikungan diperoleh dari data pemetaan ArcGIS yang nantinya akan dipakai. Data ini ditelusuri dengan metode trial and error untuk memperoleh nilai radius tikungan, seperti halnya nilai kecepatan rencana. Nilai radius tikungan ini juga dapat divalidasi karena tidak tersedianya data pembanding. Nah, ini saya tampilkan nilai SMS per jenis kendaraan. Ini di tikungan Jatisari, bisa dilihat paling tinggi adalah kendaraan mobil pribadi. Pada tikungan Jelagah Payung, paling tinggi adalah kendaraan sepeda motor. Terus pada tikungan Kandeman, yang paling tinggi adalah mobil pribadi. Dan lainnya seperti pada grafik yang telah dapat dilihat ini nama-nama kendaraannya
dan juga nanti warnanya juga sesuai. Oke, pada tabel 1 dapat dilihat bahwa pada dasarnya ketiga tikungan telah memenuhi batas minimal, kecuali aspek yang terpenting, yaitu radius tikungan. Ketiga tikungan memiliki radius yang lebih rendah daripada R-min, yaitu sebesar 110 meter untuk kecepatan rencana 60 km per jam. Radius tikungan yang tidak memenuhi standar teknis menjadikan faktor geometrik sebagai faktor penyebab kecelakaan. Nah, hubungan antara kecepatan dan kondisi geometrik jalan itu terdapat pada tikungan dapat dianalisis dengan metode cross tabulation dan regresi. Cross tabulation antara kecepatan kendaraan dan radius tikungan ini dapat kita lihat pada tabel 2 ini, cross tabulation antara kecepatan kendaraan dan radius tikungan. Nah, dari data-data ini maka dilakukanlah korelasi. Nah, hasilnya seperti ini. Telah dilakukan korelasi, dapat lihat pada tabel 3. Nah, bila korelasinya cukup baik, selanjutnya dapat dilakukan regresi. Nah, tabel 3 itu juga menunjukkan korelasi antara rata-rata kecepatan dengan radius tikungan sebesar 0,88134 ini. Ini dapat memperlihatkan bahwa adanya hubungan korelasi yang kuat antara nilai korelasinya, yaitu nilai korelasinya di atas 0,5. Hubungan kecepatan dengan radius tikungan membentuk persamaan kecepatan, yaitu sebesar 0,95 radius plus 42,889 dengan jari-jari sebesar 0,72. R kuadrat sebesar 0,72 maksud saya. Persamaan ini menunjukkan bahwa semakin besar radius tikungan, kecepatan akan semakin tinggi. Hal ini dapat diterima secara logis. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, tahapan yang sama dilakukan untuk mencari hubungan antara jumlah kecelakaan dengan radius tikungan dan juga kecepatan, sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel 4 dan 5 ini. Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa kecepatan memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan kecelakaan maupun radius. Sementara radius memiliki korelasi yang rendah terhadap kecelakaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang lebih berperan terhadap tingginya jumlah kecelakaan adalah kecepatan kendaraan yang melewati tikungan itu. Hubungan antara radius dan kecepatan yang cukup tinggi menunjukkan bahwa kedua variabel saling mempengaruhi. Dalam analisis regresi, dua variabel bebas yang memiliki hubungan kuat sebaiknya tidak dipergunakan secara bersamaan. Dalam kajian ini, radius dan kecepatan tetap digunakan bersama dengan pertimbangan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang tidak terlalu kuat dengan jumlah kecelakaan. Dengan analisis regresi yang maka diperoleh model hubungan antara jumlah kecelakaan dengan radius dan kecepatan di tikungan. Nah, hasilnya yaitu jumlah kecelakaan itu sama dengan minus 0,785 radius plus 0,008 kecepatan dikurangi 284,301 dengan nilai R kuadrat sebesar 1. Hubungan ini dapat diterima oleh logika kita. Jadi, di mana meningkatnya radius tikungan akan berdampak pada penurunan jumlah kecelakaan. Sementara meningkatnya kecepatan dapat berdampak pada peningkatan jumlah kecelakaan itu sendiri.
Nah, untuk itu, maka hubungan antara fatalitas kecelakaan yang dinyatakan dengan EAN atau equivalent accident number, radius tikungannya dan radius tikungan dan kecepatan dianalisis dengan prosedur yang sama sebagaimana dapat kita lihat pada tabel 6 dan 7 ini. Dari hasil korelasi dapat diketahui bahwa radius tikungan dan kecepatan memiliki korelasi yang tinggi dengan fatalitas kecelakaan atau EAN. Dapat disimpulkan bahwa kecepatan dan radius tikungan memiliki peran yang penting terhadap tingginya fatalitas kecelakaan yang terjadi. Nah, pada selanjutnya, karena radius dan kecepatannya memiliki korelasi yang tinggi terhadap fatalitas kecelakaan, ditambah dengan korelasi antara keduanya yang juga tinggi, maka radius dan kecepatan tidak dapat digunakan secara bersama-sama dalam persamaan regresi. Nah, hasil analisis ini dapat kita lihat pada tabel 8 ini. Nah, hubungan antara EAN kecepatan lebih mudah diterima oleh logika dibandingkan hubungan antara EAN dengan radius, walaupun keduanya benar. Nah, hubungan antara EAN kecepatan memperlihatkan bahwa meningkatnya kecepatan dapat berdampak pada peningkatan fatalitas kecelakaan. Sementara hubungan antara EAN radius memperlihatkan bahwa meningkatnya radius tikungan juga dapat berdampak pada peningkatan fatalitas kecelakaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya kecenderungan pengendara akan berkendara dengan kecepatan yang lebih tinggi pada tikungan dengan radius yang lebih besar. Sehingga apabila terjadi kecelakaan akan meningkatkan fatalitas. Hubungan yang lebih baik antara EAN dengan kecepatan ini ditandai dengan nilai R kuadrat yang lebih tinggi. Rekapitulasi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas itu dapat dilihat pada tabel 9 ini. Kondisi geometrik tikungan dan model hubungan faktor penyebab kecelakaan. Nah, ini ditampilkan di sini. Bisa kita lihat pada karakteristik kecelakaan lalu lintas yang berdampak besar itu disebabkan oleh faktor manusia. Yang kedua, faktor kecepatan kendaraannya. Terus yang kedua ini dapat kita lihat evaluasi kondisi geometrik tikungan. Faktor penyebabnya yaitu faktor radius tikungan dan juga faktor kecepatan kendaraan. Yang ketiga, model hubungan faktor penyebab kecelakaan itu ada dua, yaitu faktor kecepatan kendaraan dan juga faktor radius tikungan. Nah, dapat disimpulkan bahwa tabel 9 ini menunjukkan faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas di ketiga tikungan tinjauan yang merupakan tikungan tajam adalah kecepatan kendaraan. Nah, selain itu, radius tikungan juga sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tikungan tajam. Nah, ini beberapa contoh tikungan tajam yang lain yang selain saya sebutkan tadi. Ini ada yang pertama di tanjakan Setinjau Lawik, Padang. Nah, dapat kita lihat di sini tikungannya sangatlah tajam. Terus apalagi ini ada tikungan yang dari atas ke bawah ini lumayan curam juga, sehingga di sini nanti banyak kendaraan yang mogok atau ada juga yang sampai mundur gitu. Nah, yang kedua ini di pegunungan di Sumatera Barat namanya Kelok 44. Ini juga terjadi tikungan tajam di sini, di sini, di sini, dan juga di sini. Dan yang ketiga ini ada Kelok Tanjakan di Limbangan. Nah, ini juga gitu, ada elevasinya tinggi ke rendah dan tikungannya juga tajam. Jadi perlu berhati-hati. Dan yang terakhir ini yaitu jalur Cadas Pangeran.
Oke. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, faktor penyebab kecelakaan yang dominan di tikungan tajam, tinjauan utamanya adalah manusia dan juga jalannya. Faktor manusia terutama berupa kecepatan yang tinggi, sementara faktor jalan terutama berupa radius tikungan yang kurang sesuai. Dan yang kedua, yaitu perilaku pengemudi ditunjukkan dengan kecepatan yang saat memasuki tikungan, saat berada di dalam tikungan itu, dan juga saat keluar dari tikungan. Nah, umumnya pengendara menurunkan kecepatan saat masuk pada tikungan. Pada bagian lurus, kecepatan rata-rata atau SMS-nya berkisar antara 50 sampai 60 km per jam. Nah, sehingga kecepatan rencana berkisar antara 55 sampai 66 km per jam yang akan didesain nantinya. Nah, terdapat variasi kecepatan yang cukup signifikan. Hal ini juga berpotensi meningkatkan jumlah kecelakaan. Yang ketiga, hasil kaji ulang geometrik tikungan menunjukkan bahwa dari ketiga tikungan tajam yang ditinjau, radius tikungan tidak ada yang memenuhi standar teknis atau Hermin, yang menjadikan faktor geometrik sebagai faktor penyebab kecelakaan. Yang keempat, hubungan antara kecepatan dengan geometrik tikungan dan kecelakaan adalah sebagai berikut. Kecepatan yaitu sebesar 0,095 radius plus 42,889. Tuh, untuk jumlah kecelakaannya yaitu minus 0,785 radius plus 0,008 kecepatan minus 284,301. Dan E-nya yaitu 0,028 kecepatan dikurangi 1108,689 gitu. Nah, rata-rata tikungan di pegunungan itu ya gitu tinggi karena dulunya juga menyesuaikan kontur di daerah tersebut gitu. Jadi kita perlu berhati-hati pada tikungan tajam, terutama pada pegunungan. Nah, ini juga akan saya tampilkan lagi lebih banyak tikungan-tikungan di pegunungan. Ini ada di Tawangmangu, salah satu pegunungan yang pemandangannya bagus di sekitar rumah saya itu. Nah, di situ juga banyak tikungan-tikungan tajam yang harus berhati-hati di situ. Tikungan tajam di situ juga ada beberapa yang apa ya? Pada saat kita menikung gitu ada pohon-pohon besar dan juga bebatuan yang menghalangi jarak pandang. Ini di daerah-daerah lain juga banyak sekali tikungan tajam. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.